dikuasai untuk dilaksanakan dan untuk diaplikasikan ke kehidupan kita, terutama di bidang pendidikan. Tidak usah berlama-lama ataupun Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah memberikan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu Bapak Ibu, tak bosan-bosannya ya, mari kita senantiasa meningkatkan ya keimanan kita, ketakwaan kita sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, nanti kalau saya bilang pagi ya tepuk satu kali ya Bapak Ibu. Coba pagi. Oke ya, pagi tepuk satu kali. Kemudian siang 2 kali ya Ibu ya. Siang. Oke, siang 2 kali. Sore 3 kali ya. Sore. Oke ya. Kalau malam hening ya. Malam hening ya, nggak ada yang bertepuk tangan ya. Malam waktunya istirahat, waktunya tidur ya. Ya, sok lagi Bapak Ibu ya. Pagi, siang, sore, pagi. Bu, di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif ya, modul 1.4 yang ada di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, ya tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kelas di seminasi pada pagi hari ini. Nah, di sini ada kesepakatan kelas yang perlu kita ketahui secara bersama. Tadi ada soal tentang sesuatu kesalahan yang dibuat siswa, dan setelah itu ada 2 jenis yang diberikan pada siswa itu. Kalau hukuman itu tidak membuat anak itu menjadi lebih baik gitu Pak. Jadi sekedar
hukuman, sekedar oh kalau kamu contoh tadi disuruh lari gitu. Terus kalau konsekuensi seperti dia menumpahkan air, dia membersihkan, itu konsekuensi. Jadi memperbaiki kesalahan. Kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, betul sekali ya Bapak Ibu terkait yang di sesuatu yang positif. Jadi munculnya dari diri sendiri. Oke, ya betul sekali Bapak Ibu ya, motivasi. Jadi setiap diri kita itu pasti memiliki motivasi ya. Motivasi ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan, suatu tindakan. Sama anak-anak kita itu motivasinya macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin di rumah itu kalau nggak diberi uang saku lebih nggak mau berangkat sekolah gitu ya. Ada juga mungkin dengar cerita anaknya nggak mau sekolah kalau nggak dibelikan motor yang bagus, yang baru dan lain-lain gitu kan. Nah itu motivasinya macam-macam ya. Contohnya kalau misalkan kita memang sudah ada tanggung jawab, sebuah tanggung jawab ya kita lakukan, itu saya rasa itu sebuah sikap disiplin. Jadi lebih ke sikap kali ya, sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab. Benar salah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak. Oke, betul sekali. Ya, duduk aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Duduk ya, duduk posisi yang PW yang enak sekali gitu ya. Kemudian nanti akan ada instruksi dari saya. Bapak tahu angka 1? Tahu? Tahu ya, angka 1 kita nggak usah banyak-banyak 1 sampai 10 ya. Oke, silakan Bapak Ibu tulis angka 1 ini. Gimana angka 1 ditulis? Nah gini. Angka 2? 2 ya? 3? Oke, 3. 4? 5?
Ini yang Bapak Guru Hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru Hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren.
Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Peduli lagi dengan pelajaran kita Bapak Ibu ketika kita melakukan proses penghukum ini. Kemudian apalagi di sini ada sebagai merasa bersalah. Nah ini, merasa bersalah ini tentunya kita perhatian juga ya kepada siswa yang menjadi perhatian ketika kita memposisikan diri untuk siswa ini merasa bersalah. Karena dengan kalimat yang halus ya tadi untuk merasa bersalah tadi, nah siswa itu merasa rendah diri Bapak Ibu. Bahwasanya berarti saya ini menjadi ya orang penyebab nanti Bu A, Bu B ini ya dimasalahkan ya. Saya menjadi masalah utama gitu. Kalau kita memposisikan diri membuat siswa itu merasa bersalah walaupun dengan kata-kata ataupun bahasa yang halus.
Selamat pagi semuanya. Pak Ibu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya, sudah pada sarapan? Bapak terlambat tadi, agak kesiangan bangunnya. Oh iya. Sudah, aku boleh duduk, tapi nanti panggil Bapak ya. Pak, silakan. Silakan boleh duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, silakan masuk kami. Mana? Sudah istirahat? Ada Pak. Tahu kenapa Bapak panggil ke kantor? Tahu Pak, karena pagi-pagi telat. Telat ya. Masih ingat tadi masuk jam berapa kamu? Masuk jam 7.30 Pak. Oh, Iya. berarti terlambat ya? Ya. Oke. Jadi kalau terlambat itu memang ya semua anak pasti pernah mengalami terlambat ya. Gak cuma kamu aja, ya, mungkin teman yang lain di kelas kamu atau di kelas yang lainnya itu pasti pernah mengalami keterlambatan. Tapi tetap yang namanya terlambat itu merupakan suatu hal yang kurang baik ya. Maka dari itu kedepannya coba diperbaiki lagi, jangan sampai terlambat lagi. Karena yang namanya terlambat, apalagi tadi ya kamu masuk ya, kemudian ya istilahnya materi pembelajaran sudah dimulai, ya kita mengganggu guru yang ada di dalam ataupun yang mengganggu yang masih belajar. Kemudian Habib, kira-kira apa yang menyebabkan kamu terlambat? Itu Pak, tadi aku lupa. Sebelum tidur lupa hidupin alarm, makanya bangun kesiangan karena nggak terbiasa bangun pagi. Oh, lupa ya. Iya, Pak. Menunjukkan alarm. Kemudian kedepannya apa supaya kamu tidak terlambat lagi seperti yang tadi itu? Sama Pak, mau biasain bangun pagi biar nggak kebiasaan bangun siang. Nggak perlu hidupin alarm lagi Pak. Membiasakan bangun pagi ya. Iya. Yakin bisa bangun pagi? Insya Allah Pak. Insya Allah bisa ya. Oke, bagus ya. Kemudian kamu masih ingat keyakinan kelas yang kemarin Bapak sampaikan itu? Masih Pak. Masih ya. Nah, kira-kira keyakinan yang pertama apa itu? Itu Pak. Tepat waktu. Iya, Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ya. Jadi aktivitas yang tadi kamu lakukan ya ketika terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati harus datang tepat waktu. Jadi di kemudian hari tentunya bagaimana caranya ya kamu bisa datang tepat waktu sesuai dengan keyakinan kelas.
kalau misal tadi kamu terlambat gitu ya masuk kelas, itu sesuai nggak dengan kesepakatan kelas? Enggak, Pak. Sesuai ya. Sudah tahu kesepakatan kelas sudah dibuat di dalam kelas. Nah, yang namanya ya keterlambatan itu kan ya hal wajar lah ya. Yang jelas bagaimana kedepannya kita dapat berubah dan berubah yang baik ya. Jangan sampai urusan gitu kan. Di pelajaran bapak terlambat, di pelajaran guru siapa lagi terlambat juga. Oke ya, jadi terima kasih Habib sudah mau datang ke kantor ya. Pada intinya di sini bapak tidak ingin memarahi kamu atau seperti apa. Di sini bapak mengarahkan supaya kamu bisa berubah menjadi sesuai yang lebih baik. Sudah seperti aja Habib. Terima kasih sudah masuk ke kantor ya. Sekarang boleh dilanjutkan lagi untuk ya. Waalaikumsalam. Sita, ya silakan dulu. Gimana? Sudah istirahat? Sudah makan? Ya. Tahu kenapa bapak panggil kenapa? Tidak tahu. Tadi yang buat sampah di depan kelas tadi siapa? Saya, Pak. Kamu ya. Jadi kita yang namanya membuang sampah sembarangan itu terkadang yang memang tanpa kita sadari itu menjadi hal yang biasa ya. Cuma yang namanya membuang sampah itu tetap itu adalah tindakan yang tidak baik ya. Apalagi yang itu dapat mengganggu keindahan lingkungan kelas ya. Kemudian merugikan orang lain juga. Kenapa merugikan orang lain? Karena teman kamu tadi pagi kan sudah ngiketin yang di kelas, sudah bersih. Kemudian tadi bapak lihat kalau kamu dengan istilahnya PD-nya ya membuang sampah sembarangan gitu ya. Makanya bapak panggil. Kira-kira apa kok Sita tadi membuang sampah sembarangan begitu saja? Sudah biasa lah ya, gitu ya, sudah menjadi kebiasaan. Nah, kira itu kebiasaan yang baik bukan? Yang buruk ya, nanti sudah tahu kalau itu memang kebiasaan buruk. Kemudian kalau itu sudah tahu kebiasaan yang buruk, kira-kira apa yang akan dilakukan Sita terhadap sampah yang dibuang tadi? Mengambilnya dan membuangnya ke tempatnya. Mengambilnya. Terus ada nggak tadi tempat sampah di sekitar kelas? Ada ya. Nanti diambil ya, kemudian sampahnya dimasukkan di kotak sampah yang ada di sekitar kelas. Nah, kira-kira kalau membuang sampah tadi itu sesuai tidak sih dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Nah, keyakinan kelas apa yang kamu ingat tentang membuang sampah sembarangan itu? Berarti terkait dengan keyakinan kelas menjaga lingkungan kelas tetap bersih ya. Itu berarti keyakinan kelas untuk menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Keyakinan kelas. Jadi tindakan tadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian kedepannya supaya tidak melakukan buang sampah sembarangan itu apa? Ya, ulanginya kembali. Bisa? Jadi bisa. Oke, terima kasih. Bapak panggil kamu ke kantor ini bukan apa-apa ya, tidak untuk memarahi kamu. Yang jelas, ya Bapak mengharapkan supaya
silakan boleh kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Fatah Alkawi dari kelas 11 3J 2. Saya sangat senang sekali atas bimbingan Pak Adi sehingga saya dapat menemukan solusi agar tidak terlambat masuk kelas lagi. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 11 3J 2. Saya senang sekali karena bimbingan Pak Adi sehingga saya dapat membawa